memang kalau bicara Undang-Undang 1 tahun 2022, sebetulnya saya sudah sering kali ya menyampaikan hal-hal yang katakanlah atau kita kritisi gitu ya, baik dalam pertemuan-pertemuan yang informal maupun formal ya, dalam konteks di teman-teman di pengwil-pengwil di daerah ya. Kita atau saya sudah menyampaikan beberapa hal atau mengkritisi terkait dengan hal tersebut ya. Tentu kaitannya atau hubungannya dengan bagaimana kewenangan notaris, bagaimana kewenangan PPAT, peralihan hak atas tanah dalam konteks itu gitu ya, karena memang yang terekam di dalam Undang-Undang 1 tahun 2022 gitu ya, ada hal-hal yang katakanlah harus kita luruskan ya, harus kita kritisi. Kalau saya potong sedikit, kayaknya bukan hanya kewenangan, termasuk kewajiban. Iya, itu salah satu yang kewenangan, peran gitu ya. Kewajiban dari notaris, kewajiban dari PPAT ya. Nah itu. Nah oleh karenanya memang langkah yang dilakukan dalam konteks uji material ya, uji material Undang-Undang 1 tahun 2022 itu memang langkah yang memang konstitusional ya, artinya memang itu bisa atau harus dilakukan. Kalau kemudian kita sebagai warga negara katakanlah dirugikan dalam pemberlakuan suatu undang-undang gitu ya. Misalkan terkait dengan tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang dasar gitu ya. Nah tentu itu katakanlah triggernya itu dari situ. Ya. Nah kalau berkaitan dengan Undang-Undang 1 tahun 2022 tadi, sebetulnya kan sudah juga keluar PP ya, peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 kan itu ya, sebagai pelaksanaan dari undang tadi ya. Nah kemudian di akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024 memang kemudian perda-perda pasti sudah keluar ya, terkait dengan pelaksanaan dari Undang-Undang 1 tahun 2022 dan PP 35 tahun 2023 tadi. Nah, kaitannya dengan notaris di sini adalah karena memang dalam Undang-Undang 1 tahun 2023 tadi gitu ya, 2022 tadi tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah memang disebutkan PPJB ya, akte PPJB, akte perjanjian pengikatan jual beli itu ya, kalau kemudian dibuat dengan akte notaris, maka notaris wajib untuk melaporkan. Wajib untuk melaporkan. Ada sebuah kewajiban. Nah, itu kewajibannya itu memang kemudian tertuang di situ, termasuk dalam PP-nya ya, PP 35 tahun 2023 tadi ya. Nah, kalau saya lihat juga di dalam perda yang terbaru dari Kota Tangerang Selatan, misalkan wilayah jabatan saya, memang sudah disebutkan. Artinya apa yang disebutkan Undang-Undang 1 tahun 2023, PP 35 Undang-Undang 1 2022, PP 35 2023 dan peraturan daerah ya di Kota Tangerang Selatan disebutkan terkait dengan kewajiban dimaksud gitu ya. Jadi memang itu terlalu jauh kalau menurut saya gitu ya, karena PPJB itu kan bukan merupakan kewajiban untuk membayar BPHTB, sementara dalam undang-undangnya memang disebutkan ya, buat PPJB harus bayar BPHTB kan. Nah, gitu. Masuk ke BPHTB kan. Sebenarnya posisi notaris itu sejauh mana sih berbicara tentang hak dan bukan hak ya, kewajiban dan kewenangan. Nah, kalau bicara tentang kewenangan, tentu kita mempedomani Undang-Undang Jabatan Notaris kan. Nah, Undang-Undang Jabatan Notaris memang disebutkan notaris berwenang untuk membuat akte otentik kan gitu ya. Nah, terkait dengan apa? Kalau lihat dari 15 ayat 1, perjanjian, perbuatan hukum lainnya dan seterusnya ya, banyak yang kemudian merupakan bagian dari kewenangan. Nah, ada pasal 15 ayat 2. Ya, 15 ayat 2 itu juga misalkan legalisasi, warmarking gitu ya, daftar. Kemudian membuat risalah lelang kalau kemudian menjadi pejabat lelang gitu ya. Atau kemudian kewajiban-kewajiban lainnya ya, atau kewenangan lainnya, kewenangan lainnya misalkan 15 ayat 2F terkait dengan pertanahan gitu ya. Nah, 15 ayat 3 ya, itu juga terkait dengan kewenangan lainnya yang akan ditentukan kemudian ya. Artinya itu adalah merupakan kewenangan. Nah, di dalam konteks UJN juga disebutkan kewajiban. Ada kewajiban. Ya, kewajiban untuk merahasiakan akte dan seterusnya kan, banyak hal ya yang kemudian kita lihat di dalam pasal 16 UJN ya. Nah, tetapi di dalam sumpah jabatan juga disebutkan kan,
harus selalu tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Nah, berarti kan dalam konteks tadi yang dibahas Undang-Undang 1 tahun 2022, ya PP 35 2023, dan kemudian peraturan daerah yang dilingkupi oleh wilayah secara regional, apakah notaris wajib untuk kemudian mengikuti atau menjalankan? Ya mau tidak mau, notaris wajib untuk melakukan itu, melaksanakan itu gitu ya, atau wajib untuk kemudian, misalkan tadi Undang-Undang 1 tahun 2022, wajibkah kemudian diikuti? Ya. Makanya kalau kemudian merasa dirugikan, ya harus mengajukan gugatan ke MK. Itulah sarana yang kemudian dilakukan gitu ya. Dan kalau kemarin kemudian Pak Dr. Habib Aji memberikan keterangan ahli dalam konteks bagaimana PPJB relasinya dengan konteks notaris dan seterusnya, itu kan sesuatu yang kemudian upaya yang sudah dilakukan ya, menghadirkan Pak Habib sebagai ahli dalam hal ini. Begitu. Nah, kan apakah kewajiban itu terkait dengan permasalahan yang ada, bukan permasalahan yang diwajibkan di Undang-Undang Nomor 1 kayak pajak? Apakah di Undang-Undang Jabatan Notaris itu jadi sebuah kewajiban atau jadi sebuah kewenangan? Ya kalau bicara tentang itu, kita harus relasikan antara tadi kewajiban. Kan kalau kewenangan memang terbatas apa yang kemudian disebutkan di dalam UJN dan undang-undangnya. Kewenangan ya. Karena kalau kemudian kita lihat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris kan dan termasuk UJNP ya, membuat akte otentik yang ditentukan di dalam undang-undang ini dan atau undang-undang lainnya. Jadi kan kalau dalam konteks kewenangannya sendiri tidak melulu hanya katakanlah UJN yang menjadi sumber hukumnya. Misal dalam konteks undang-undang PT kan disebutkan juga terkait dengan pembuatan akte PT dan katakanlah kalau ada perubahan-perubahannya ya dibuat dengan akte notaris. Padahal itu kan diaturnya dalam undang-undang PT. Ya. Dalam undang-undang yayasan juga sama. Itulah yang kemudian kita bedakan antara konteks kewenangan notaris ya dengan apa yang menjadi kewajiban. Kalau bicara tentang Undang-Undang 1 tahun 2022, PP 35 tahun 2023 itu masuk kategori sebagai kewajiban kan, bukan kewenangan. Ya karena dalam konteks katakanlah notaris yang membuat akte PPJB harus membayar BPHTB dulu kan gitu. Itu berarti kan itu kan undang-undang lain. Iya makanya itu tadi bicara dalam konteks perannya, yaitu memberikan atau yaitu adalah dalam hal kewajiban. Nah, wajib berarti kan, karena bersifat imperatif. Berarti kewajiban itu tidak serta-merta ada di UJN, tapi bisa kewajiban mengikuti undang-undang lain. Iya, banyak kan, contohnya banyak. Ada PMPJ, ada terkait dengan undang-undang lain yang mengharuskan atau yang menyebutkan terkait dengan bagaimana peran notaris, peran PPAT ya dalam hal ini gitu ya. Ya, tapi contohnya. Ya, kalau mau buat akte PPJB, ya harus bayar BPHTB kan gitu. Ya tetap harus dibuktikan pembayaran BPHTB tetap dibayar oleh pihak calon pembeli klien kan gitu.